Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Hari ini kita kembali bertemu dengan renungan harian kita. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali menikmati kehidupan baru yang Tuhan masih berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar dari firman-Mu sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah firman Tuhan menyapa kami dengan penuh kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Demikian bunyinya dalam bahasa Batak. Ianggo ibana patut lam ganda lam moruma anggo au. Di bahasa Indonesia dikatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, barangkali kita pernah bertemu dengan seseorang yang membangga-banggakan tentang kenalannya, saudaranya, atau sahabatnya. Karena apa? Karena saudaranya ini atau sahabatnya ini atau kenalannya ini memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang luar biasa, atau memiliki harta yang luar biasa. Dan bahkan ketika seseorang memiliki pangkat yang luar biasa, orang-orang yang mengenalnya akan mengatakan, itu masih saudaraku, itu masih saudaranya saudaraku, atau dengan berbagai hal dia akan berusaha mengatakan, mencari jalan bahwa itu adalah kenalan dekatnya atau saudara dekatnya. Betapa seringnya kita melihat kondisi yang sedemikian rupa. Kalau orang Batak bilang, tulang ni tulangku katanya, tondong ni tondongku. Nah, ini menyatakan bahwa dia mencari cara, mencari jalan untuk mengatakan sang pejabat itu, orang berpangkat itu atau orang kaya itu masih memiliki hubungan dekat. Apa yang hendak dikatakan ketika seseorang berusaha mencari jalan untuk menyatakan dia dekat dengan orang tersebut? Tentunya dia ingin orang lain tahu bahwa sang orang terkenal ini adalah masih kerabatnya, masih kenalannya. Dia ingin dalam kebersinaran seseorang itu, dia juga bersinar di situ. Betapa seringnya seseorang mencari pamor dari pamor orang lain, mencari kehormatan dari kehormatan orang lain, menebeng kemuliaan atau kepopuleran seseorang agar dia pun menjadi populer. Sering sekali tingkah ini kita temukan di dalam kehidupan kita, baik itu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, dalam persekutuan, di tengah-tengah gereja pun kita temukan hal-hal yang sedemikian rupa. Tapi mau kita lihat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana seorang Yohanes Pembaptis dengan penuh kerendahan hatinya menyatakan siapa dirinya dan siapa Kristus. Kita tahu bahwa Yohanes adalah perintis jalan akan kedatangan Kristus. Dia adalah orang yang disuruh Tuhan untuk merintis jalan memberitakan tentang kedatangan Kristus. Yohanes adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membaptis Yesus Kristus. Seandainya saya atau saudara ada di posisi Yohanes Pembaptis ini, mungkin kita akan mengatakan dengan luar biasa, oh itu Mesias, itu aku perintis jalannya.
oh itu Mesias, itu aku yang membaptisnya, aku yang dipakai Tuhan. Mungkin kita akan katakan sedemikian rupa. Tapi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita hendak diajak oleh Tuhan belajar dari sikap Yohanes, yaitu memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam firman Tuhan ini? Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus menjadi dikenal orang, dia adalah Mesias, Yohanes Pembaptis tidak mengatakan apa-apa bahwa dialah yang merintis jalan kedatangan Mesias atau dia yang membaptis Mesias. Tidak. Dia tidak menjadi pongah. Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak mencuri kemuliaan Kristus. Tapi justru dengan kerendahan hati dia mengatakan bahwa biarlah Yesus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini adalah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia dengan penuh kesadaran bahwa yang dilakukannya itu untuk membuat nama Tuhan semakin besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini firman ini menyapa kita. Kita harus memiliki kerendahan hati. Tak perlu menyombongkan apa yang ada pada kita, apalagi menyombongkan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena dia adalah saudara, karena dia adalah kerabat atau kenalan kita. Jangan karena kita dekat dengan matahari kita merasa kita menjadi matahari. Jangan karena kita dekat dengan seorang pejabat kita merasa kita pejabatnya. Tidak perlu sedemikian rupa. Ketika kita pun semakin dekat kepada Tuhan, biarlah apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika apapun yang kita lakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, marilah tujuannya hanya untuk membuat nama Tuhan semakin dibesarkan. Jangan pernah curi kebesaran nama Tuhan menjadi kebesaran namamu. Jangan pernah curi kemuliaan nama Tuhan menjadi kemuliaanmu. Tetaplah miliki kerendahan hati. Ketika kita bisa melakukan yang baik, maka kita lakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita bisa melakukan kasih, maka lakukan itu untuk Tuhan. Tanpa harus mengatakan, itu aku yang melakukan, itu aku yang buat, itu aku yang memberi. Tanpa harus mengatakan hal yang sedemikian rupa. Tapi biarlah dengan kerendahan hati kita menyadari ketika kita masih bisa melakukan yang baik, itu karena Tuhan yang memampukan kita. Bukan karena kita yang mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Marilah kita bersama-sama memulai hari kita hari ini dengan menyadari bahwa hari ini dipakai Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan ke hadapan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang memberkati kami, yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu hal yang baik yang seturut dengan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, ajarkan kami memiliki kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis, bahwa ketika kami melakukan kehendak-Mu, itu kami lakukan untuk membesarkan nama Tuhan. Biarlah setiap kami hidup di dalam kerendahan hati, tanpa harus menyombongkan apa yang ada pada kami, atau menyombongkan apa yang dimiliki oleh kerabat kami, oleh saudara kami, atau yang dimiliki oleh keluarga kami. Biarlah semuanya kami menyadari bahwa apa yang kami punya, apa yang kami miliki, itu berasal dari Tuhan, dan itu harus menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mampukan kami memakai hari kami pada hari ini sebagai hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu dan membesarkan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami dipenuhi oleh roh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa.
Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Jikalau mereka dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan tolonglah. Tangan-Mu yang penuh dengan kemuliaan itu menjamah tubuh mereka, membuang sakit penyakit mereka, memberkati makanan dan obatan serta juga minuman, memberkati tangan para medis. Semua itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka, agar mereka pun dapat merasakan kepulihan melalui jamahan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat para orang tua, bapak ibu yang sedang berjuang melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk membesarkan, menyekolahkan, memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, agar melalui berkat-berkat Tuhan mereka juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarganya. Buat anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang sedang melanjutkan segala tingkat pendidikannya, Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menyelesaikan dalam setiap tahapan-tahapan tingkat pendidikannya. Kalau mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolonglah, tunjukkanlah pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, agar mereka pun mampu memiliki pekerjaan itu dan melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak jemaat Tuhan yang sudah sepatutnya untuk menikah. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka jodoh yang takut akan Tuhan, sehingga nanti kalau mereka berumah tangga, rumah tangga mereka pun adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami percayakan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau Bapa, hidup kami ini hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan segala perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau oleh mendengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.